turut berduka cita atas kepergian saya. Mungkin sedikit kronologisnya seperti apa sih Mas? Iya, jadi memang papa saya udah sakit dari Oktober 2018. Jadi memang udah kondisinya udah menurun. Lalu beliau karena punya masalah dengan diabetes, lalu punya masalah dengan ginjalnya juga. Jadi memang udah cuci darah dari 2018 Oktober. Cuman sebetulnya masih bisa berarti kita masih kemana-mana, masih pergi bareng, masih makan. Cuman salah satu yang paling bikin dia drop secara mental sebetulnya semenjak PSBB sih, karena saya jadi nggak bisa ketemu, jadi jarang bisa kesini kan. Dan biasanya saya bikin dulu, waktu itu kita sempat rutin seminggu sekali kita pasti ketemu makan. Cuma karena semenjak PSBB kan susah, buat kesini juga saya nggak berani karena saya takutnya saya malah bawa COVID-nya lagi kan buat orang tua gitu. Jadi lama banget saya belum bisa kesini. Lalu ya mulai makin menurun bulan April, bulan Mei ini makin menurun, bulan Juni sih ya udah, jadi memang sudah semakin menurun lah kondisinya. Kita juga nggak mau paksain karena buat saya udah perjalanannya udah panjang, dia udah 74 tahun, udah luar biasa banget kehidupannya dia. Ya udah saya merelakan aja, ikhlas aja, karena ya memang ini pasti yang terbaik, Tuhan kan tahu yang terbaik buat kita semua. Untuk wafat nafas terakhir pukul berapa tadi? Tadi sekitar jam 8.30. Jadi memang dari semalam sebetulnya memang saya udah rencana hari ini mau kesini, cuman ternyata ya Tuhan berkehendak lain ya. Jadi memang sudah 8.30 tadi pagi udah nggak ada. Sempat ada firasat mungkin Mas? Kalau bilang firasat sih ya, karena dia udah deket-deket hari ulang tahun ya, 18 Juni dia harus ulang tahun ke-74. Bukan firasat sih, saya kayak karena biasanya orang kan menghembuskan nafas meninggal tuh deket-deket dia, either dia sebelum ulang tahun atau sudah ulang tahun. Jadi saya cuma berdoa aja, Tuhan kalau memang boleh lewat sampai 18 Juni saya masih pengen rayain ulang tahunnya dia yang ke-74 gitu. Tapi ternyata memang di hari ini ternyata gitu, jadi ya sudah. Pada saat menghembuskan nafas terakhir yang menemani ada mama saya sama kakak saya yang kebetulan ada di sini. Saya kebetulan karena memang saya tinggal di Kebagusan, jadi baru rencananya siang mau kesini sebetulnya gitu. Cuma saya baru bangun, begitu diinfo ya udah saya langsung kesini dan memang udah nggak ada. Jadi mama saya sama kakak saya yang perempuan. Terakhir pertemuan mungkin kapan sih? Hari Sabtu masih ketemu. Saya masih kesini, kita masih makan bareng, dia semangat makan, saya temenin makan. Kemarin masih video call, kemarin malam, hari Minggu juga masih video call. Jadi kan memang kondisi pandemi gini kita nggak bisa terlalu bergerak kan ya. Sebisa mungkin saya tetap video call tiap hari sih. Kalau ngobrol terakhir hari Minggu sebetulnya, karena kemarin dia dalam kondisi sudah mulai nggak sadar gitu. Karena kemarin kan kebetulan jadwal dia cuci darah dan dikasih obat penenang. Jadi saya pikir mungkin efek obat penenang jadi nggak bisa diajak ngobrol. Hari Minggu tuh dia masih ngobrol sama saya gitu. Oke, Mas. Mungkin Mas sebelum menghembuskan nafas terakhir ada pesan ke ibu Mas sama kakak tadi? Apa ya? Dia paling cuma bilang sama saya dia punya mimpi. Cuman karena memang dia ngomongnya juga terakhir udah mulai nggak jelas, jadi dia bilang dia punya mimpi, ada pengen bikin. Tadi itu dia pengen kayak dia bisa konser kan, udah 2 tahun ini dia nggak manggung ya. Dia pengen dia bisa konser tuh dengan kondisi belakangnya ada kayak di band, ada orkestra, terus dia cuma pengen nyanyi aja duduk di kursi roda, karena dia udah pakai kursi roda dari 2018. Jadi dia sebenarnya pengen pakai kursi roda gitu, pengen nyanyi, pengen bergaya kayak Frank Sinatra gitu. Itu lebih impiannya dia sih. Tapi kalau bicara pesan terakhir sih lebih ke saya sih, dia lebih bicara tentang dia ingetin tentang rumah kita di Ambon, rumah kita di Maluku, tentang hak-hak saya sebagai anaknya dia dan apa yang saya bisa terima dari dia gitu. Lebih kayak gitu-gitu aja sih. Oke, Mas, almarhum juga kan bisa dibilang sebagai orang yang sangat berpengaruh juga untuk karir Mas Bari gitu. Mungkin kenangan terakhir manggung? Kenangan terakhir manggung? Wow, itu udah lama banget sih. Saya terakhir manggung sama dia itu saya masih ingat. Salah satu yang saya paling ingat banget, kita manggung di acaranya Endahen Resa itu Oktober 2017. Itu salah satu yang paling saya boleh bilang paling berkesan lah, karena kita manggung di event yang bukan event jazz gitu, dan papa ini kan orangnya unik ya, dia seneng gitu dengan yang unik-unik, jadi dia malah semangat yuk kita manggung gitu. Dan akhirnya kita manggung di depan crowdnya Endahen Resa. Jadi itu momen yang nggak bisa terlupakan sih, salah satunya di Pamulang sini di house. Lalu sebelum meninggal sebenarnya beliau tahun lalu bulan Oktober kita masih sempat ada acara di Bandung di PP Jazz, Papandayan Jazz, dan di situ kita berdua
masih sempet manggung bareng lah, walaupun beliau hanya nyanyi aja. Jadi saya ngiringin dia nyanyi, dia ada sketsingnya segala macam. Itu sih salah satu yang bisa saya ingat. Oke, mengenang sosok almarhum Mas mungkin sosok yang seperti apa sih gitu? Aku orang yang sangat idealis banget. Dia orang yang boleh saya bilang apa adanya. Dia kalau urusan, terutama kalau urusan musik, dia sangat objektif. Dia kalau sama saya, kalau jelek dia bilang jelek, bagus dia bilang bagus. Jadi kalau dapat pujian dari seorang Benny Likumahua tuh udah, wah itu sesuatu yang spesial banget. Kalau sampai dia bisa muji orang, berarti orang itu bagus banget. Itu yang saya suka dari dia. Dia nggak pernah, dan dia nggak pernah apa ya, dia support saya, tapi dia bukan tipe yang nyodor-nyodorin anaknya ke orang gitu. Jadi dia tipenya diem gitu. Tapi ternyata dari belakang dia pantau saya, tipenya kayak gitu. Itu sih dia orangnya sangat objektif, sangat idealis, perfeksionis juga. Dan dia kalau sebagai musisi, ide-idenya dia tuh ide-ide yang apa ya, yang brilian banget buat saya. Dia ide-idenya bukan ide-ide yang kadang saya nggak ngerti gitu. Kayak gitu sih idenya, kelihatannya kayak nggak masuk akal, tapi begitu dimainin ternyata enak banget gitu. Itu Papa. Kalau sebagai orang tua buat saya dia, wah dia ada kayak apa ya, kayak sahabat saya sih. Dia, saya kalau ngobrol sama dia tuh bisa sampai gua lo gitu, relax banget karena emang apa ya, emang bahkan di saat kondisi dia lagi sakit pun saya masih suka ajak dia bercanda. Saya kalau ngomong sama dia ajak bercanda karena memang dia orangnya juga senang bercanda banget. Dia kalau urusan jokes tuh sama teman-temannya, wah bisa sampai kejar-kejaran dulu kalau mereka kalau bercanda dia. Amidang Rashidi, Amidang Maulana tuh kalau bercanda, wah seru-seru banget. Jadi itu sih kalau Papa orangnya. Mas sudah nggak ada lagi Papa. Apa sih yang hilang dari Mas Bari ini kayak? Wah kalau dibilang hilang sih sebenarnya gini ya. Kalau saya percaya banget bahwa beliau udah dengan Tuhan gitu. Jadi saya nggak rasa khawatir, nggak rasa apapun. Paling saya cuma rindu aja. Yang salah satu yang saya nggak akan pernah bisa lupa, saya rindu main sama dia, manggung sama dia karena seperti yang saya bilang, saya kalau manggung sama dia tuh apa ya, dialog banget gitu. Saya belum ketemu lagi sih orang yang saya bisa main bareng kayak gitu. Itu sih yang paling saya ingat. Tapi kalau sebagai sosok seorang papa ya pasti kehilangan. Tapi saya nggak punya apa ya, teman ngobrol, karena buat saya dia teman ngobrol yang asik banget. Paling ngomongin jazz, ngomongin hidup, ngomongin semua. Kalau dibilang hilang ya hilang, tapi nggak rasa kosong sih. Saya tetap yakin karena saya percaya Tuhan jaga dia dengan baik gitu. Dan saya ngerasa dia jauh lebih nyaman sekarang karena dia udah nggak ngalamin sakit lagi. Rencana pemakaman sendiri kapan? Rencana besok tanggal, sekarang tanggal 9 ya, berarti tanggal 10 Juni rencana. Mungkin siang jam 3 atau jam 1 ya, tapi nanti kita masih konfirmasi sama kakak saya, kita masih harus ngobrol dulu, cuman kurang lebih seperti itu. Malam ini ada ibadah jam 7, ibadah hiburan, lalu besok mungkin ibadah pelepasannya mungkin jam 10. Di mana? Semuanya di rumah karena kondisinya nggak bisa memungkinkan kita buat kemana-mana. Tadi kita mau di gereja, cuma memang gereja juga masih punya protokol, nggak boleh banyak orang, jadi kita putuskan di rumah aja dan langsung ke pemakaman di daerah Jombang. Pemakaman di Jombang. Oke, siap. Sekitar jam 3 ya pemakaman atau? Antara belum tahu nih, fixnya antara jam 1 siang atau jam 3 siang. Kita masih kita rembukin. Karena masih baru banget kan. Mungkin nanti masih tunggu kakak saya yang satu lagi datang, nanti kita udah dapat kesepakatan. Oke. Nah, itu almarhum meninggalkan anak berapa ya? Punya anak berapa? Total 3 anak kandungnya 3. Jadi saya yang paling kecil, kakak saya ada 2 perempuan. Tapi dari mamah juga ada 2 anak lagi sebetulnya. Jadi kalau boleh dibilang total sih 5 anak, tapi anak kandungnya 3 orang. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih.